Kepemilikan bersama secara global mengacu pada sumber daya, ruang, atau aset yang dianggap milik seluruh umat manusia, bukan hanya milik satu negara atau individu. Contoh utama adalah lautan internasional, atmosfer, luar angkasa, dan wilayah kutub. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa sumber daya tertentu memiliki nilai universal dan harus dikelola untuk kepentingan seluruh umat manusia, bukan untuk keuntungan pihak tertentu saja. Namun, pengelolaan sumber daya bersama ini sering menjadi isu global karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam. Salah satu tantangan utama kepemilikan bersama global adalah kurangnya mekanisme pengaturan yang efektif. Misalnya, lautan internasional sering mengalami eksploitasi berlebihan seperti penangkapan ikan ilegal dan pembuangan limbah yang merusak ekosistem laut. Atmosfer juga menghadapi ancaman serius dari emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim. Kurangnya koordinasi antar negara dan regulasi yang tidak memadai memperburuk situasi ini, karena banyak pihak lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kesejahteraan global. Untuk mengatasi masalah ini, kerangka hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dirancang untuk mengatur pengelolaan sumber daya global. Selain itu, kerja sama diplomatik menjadi penting untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian tanggung jawab dan manfaat. Namun, implementasi perjanjian sering menghadapi hambatan, seperti kurangnya komitmen dari negara-negara besar atau perbedaan kepentingan ekonomi dan politik antar negara. Beberapa inisiatif kepemilikan bersama global telah menunjukkan hasil positif, seperti kerja sama internasional dalam eksplorasi luar angkasa melalui International Space Station (ISS). Program ini melibatkan banyak negara yang berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Demikian pula, Konvensi Antartika berhasil menjaga kawasan tersebut untuk tujuan damai dan penelitian ilmiah, tanpa klaim kedaulatan yang bersifat eksklusif. Kepemilikan bersama secara global memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat. Edukasi tentang pentingnya melestarikan sumber daya global dan dampaknya terhadap kehidupan manusia harus ditingkatkan. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memantau dan mengelola sumber daya global secara lebih efisien. Dengan kerjasama yang kuat dan pendekatan yang berkelanjutan, kepemilikan bersama secara global dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang mendesak di masa kini.